bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM. Baik Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Baik, anak-anak kita absen dulu ya. Nama yang dipanggil boleh bilang hadir. Iris, Hadir Bu. Syakila, Hadir Bu. Sakwina. Hadir Bu. Setelah tadi kita berdoa, terus udah di absen juga. Teman-teman hari ini kelihatannya seger banget. Walaupun semalam agak hujan, terus sekarang udah cerah lagi. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau perlu minum vitamin biar nambah imun tubuh. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks puisi. Ada yang masih ingat apa itu teks puisi? Saya Bu. Baik, boleh silakan Iris. Jadi teks puisi itu adalah teks yang berisikan perasaan atau ungkapan seorang penulis yang dituangkan ke dalam tulisan Bu. Baik, benar sekali. Jadi teks puisi merupakan teks karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dari penyair atau penulisnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu teks prosedur? Baik, coba teman-teman lihat di halaman 73 di buku LKS. Udah dibuka teman-teman buku paketnya? Sudah Bu. Baik, bisa dibaca di situ. Teks prosedur merupakan teks yang bertujuan untuk memberitahu orang mengenai bagaimana suatu hal itu dilakukan, menggunakan bahasa ajakan atau bahasa persuasi. Teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu. Pengertian teks prosedur yaitu menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Teks prosedur juga memiliki tujuan. Teks prosedur memberikan tujuan untuk memberi tunjuk kepada pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau kegiatan. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teks prosedur juga memiliki struktur. Dalam penyusunan teks prosedur terdiri dari 4 struktur, yaitu ada bagian tujuan, material, langkah-langkah atau penyajiannya. Yang keempat ada pengulasan ulang atau kesimpulan. Tujuan di sini yaitu penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua ada material, yaitu hal-hal apa saja yang diperlukan dan disiapkan dalam pembuatan teks prosedur tersebut. Yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu bagaimana menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunan harus logis, sistematis, juga mudah dimengerti oleh pembaca. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu bagian di akhir teks yang menjelaskan tentang kesimpulan yang dihasilkan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman bisa melihat teks prosedur dari ciri-cirinya. Yang pertama, teks prosedur menggunakan kalimat perintah seperti masukkan air, misalkan siapkan bahan-bahan tersebut gitu. Yang kedua, terdapat panduan apa yang harus dilakukan. Jadi terdapat langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat sesuatu. Yang ketiga ada menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat ada menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti selanjutnya, lalu. Ada juga terdapat aturan dalam hal atau kegiatan. Jadi bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Menggunakan
berhalangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Jadi dijelasin waktunya berapa menit, tempatnya harus di mana, sama cara-caranya. Yang ketujuh ada terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurut. Jadi misalkan buat teh manis, jadi siapin dulu tehnya atau apanya. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat disampaikan. Apakah ada yang kurang jelas tentang teks prosedur ini? Ada Bu. Baik, silakan Iris. Ya, saya mau nanya, jadi teks prosedur itu nanti kan kita bikin teks prosedur. Jadi teks prosedurnya harus yang Ibu contohin atau bisa kayak langkah-langkah yang mudah Bu, kayak buat es batu atau buat yang mudah-mudah gitu Bu pokoknya. Jadi kalau buat teks prosedur bisa dibuat apa aja, yang penting dia mengandung langkah-langkah dan tata cara untuk melakukan sesuatu atau sesuatu kegiatan. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, Boleh Queen. kalau mau bikin teks prosedur itu kalau nggak sesuai sama strukturnya itu apakah itu masih dibilang teks prosedur Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya Queen. Jadi teks prosedur sendiri harus sesuai dengan strukturnya agar maksud yang ada di dalam teks dapat dipahami oleh pembaca. Apalagi isi dari teks prosedur itu memiliki maksud untuk memberikan tutorial atau langkah-langkah membuat sesuatu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk melihat apakah teman-teman udah paham materi ini, sekarang teman-teman buat teks prosedur tentang cara membuat makanan. Makanan apa saja boleh, nanti hasil dari teks prosedurnya bisa dibacakan langsung. Silakan anak-anak. Saya dulu Bu. Silakan. Saya di sini mau membacakan hasil saya, yaitu cara membuat omelet. Bahan yang harus diperlukan dalam membuat omelet adalah telur, mie, bawang daun, minyak untuk menggoreng. Nah, yang pertama rebus mie terlebih dahulu selama 3 menit. Sebelum menunggu mie masak, kita masukkan telur ke dalam wadah, kemudian kocok. Kalau telurnya udah matang, masukin mie ke dalam telur yang udah dikocok tadi, aduk sampai rata, masukkan hasil tadi ke dalam minyak dan tunggu hingga matang. Omelet siap disajikan Bu. Baik, terima kasih Iris. Yes Bu. Selanjutnya, Saya teks prosedur membuat es teh manis. Jadi yang pertama itu menyiapkan gelas, gula pasir, teh celup, air hangat, dan sendok. Yang pertama itu siapkan gelas, masukkan gula pasir 3 sendok makan, masukkan air hangat, lalu celupkan teh celupnya, diaduk-aduk sampai merata. Habis itu udah Bu, langsung disajikan. baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya Bu. baik, silakan Kila. Saya akan membuat jus mangga Bu. Yang pertama-tama kita harus siapin blender, air putih, mangga, sama air gula. Oh iya, lagi sama es batu. Nah, itu kita potong-potong dulu mangganya. Terus potong-potong, masukin ke blender, lalu masukin air, es batu, dan air gulanya. Habis itu di blender, sajikan deh ke gelas Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Iris, Kila, sama Queen sudah membacakan teks prosedur hasil buatannya sendiri. Baik, Ibu rasa semuanya sudah mulai paham apa itu teks prosedur. Jadi diulas kembali, teks prosedur merupakan sebuah teks yang dibuat untuk memberitahu langkah-langkah mengenai informasi tertentu. Langkah-langkah membuat sesuatu yang dibuat dengan berdasarkan struktur dan memiliki tujuan untuk memberikan informasi atas langkah-langkah yang sudah dibuat. Jika semuanya sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Jadi teman-teman buat teks prosedur tentang cara membuat burung dari kertas origami. Nanti hasil teks prosedur dan hasil karya burungnya dapat di-print dan diberi nama serta kelas. Baik, tugasnya dikerjakan ya untuk minggu selanjutnya. Sekarang boleh beres-beres bukunya dan doa dipimpin oleh kalian.
kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.